Halo warga intelektual sekalian, guys. Baru-baru ini Arab Saudi kecam Iran. Bayangkan, Iran itu sudah dimusuhi oleh negara-negara Teluk. Gimana caranya Iran jadi negara maju? Gimana caranya Iran itu jadi negara superpower kalau dimusuhi oleh negara-negara tetangganya sendiri? Ya, ibarat seseorang ya dalam bertetangga, dia tuh nggak akur sama tetangganya gitu ya. Ya minimal jangan ribut lah gitu ya, kalau nggak akur ya biasa aja gitu ya, maksudnya banyak kok bertetangga nggak terlalu akur karena menghindari pinjaman juga ya kan, menghindari pinjam duit gitu maksudnya. Tapi setidaknya jangan ribut lah gitu ya. Ini kan dia ngajak ribut ya sama Arab Saudi yang ngajak ribut, sama negara-negara Teluk ngajak ribut, negara Kuwait, Qatar dan sebagainya ngajak ribut, itu yang jadi permasalahan. Kenapa Iran ini tega ngajak ribut Arab Saudi? Apa alasannya? Apakah karena Iran ini pengen oh, perang ini berlanjut gitu? Apakah ini semacam sandiwara? Apakah ini semacam skenario? Jadi kalau saya perhatikan ada skenario besar di sini. Apa itu? Jadi di video ini saya akan bongkar kenapa Iran tega nyari gara-gara. Ada skenario yang sangat besar sekali yang jarang dibongkar oleh media. Apa itu? Jadi guys, ternyata pada faktanya pada faktanya, pejabat Iran itu atau orang-orang yang radikal di Iran itu sangat mencintai yang namanya peperangan. Saya nggak tahu, kayaknya Iran ini ketagihan perang. Karena dari dulu tuh perang mulu. Ya, Iran itu damai pada saat zaman Shah Reza Pahlavi. Ya, sekarang kalau kita perhatikan perang mulu kan. Jadi sepertinya Iran ini ketagihan perang gitu ya. Jadi kalau nggak perang, seperti ada yang kurang gitu ya. Tapi permasalahannya apakah Iran itu menang gitu? Ya sebelum-sebelumnya Iran dinyatakan menang perang dengan Irak, kemudian dengan negara lainnya gitu ya. Tapi kali ini lawannya beda coy, Amerika. Walaupun Amerika itu sering dikata-katain kalah gitu ya. Amerika itu sering dikata-katain, oh ngelawan Vietnam aja kalah gitu ya. Jadi pendukung Iran kan ngata-ngatain Amerika, oh Vietnam aja kalah gitu. Apalagi sekarang ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda guys. Ya. Perang Vietnam dan perang sekarang ini dua hal yang berbeda. Zaman sekarang kan sudah ada AI. Zaman Vietnam itu belum ada yang namanya AI. Sehingga apa? Sehingga ya boleh dikatakan Amerika itu lebih mudah membombardir gitu ya. Sudah ada satelit gitu ya, satelit yang sangat canggih sekali ya. Ya ketika Amerika membombardir pertahanan Iran itu mudah sekali gitu ya, nggak harus ke lapangan ya, nggak buta gitu. Kalau Vietnam kan harus ke lapangan ya. Iran kan ya sangat sangat diuntungkan ya Amerika menggunakan kapal induk gitu ya. Kapal induk itu kan sangat luar biasa ya. Kemudian menggunakan teknologi yang sangat canggih sekali gitu sehingga apa? Sehingga Amerika itu lebih leluasa membombardir Iran. Ya, tapi pemikiran warga Konoha itu kan masih tertinggal di abad ke-7 ya. Ya, tinggal di abad ke-5, ke-6 ya, sehingga apa? Sehingga mereka itu susah ya, membedakan mana perang zaman dulu dengan zaman sekarang. Sudah jauh berbeda. Sekarang perang menggunakan AI. AI yang paling dominan sekarang ini. Kemudian kalau saya perhatikan Iran itu, ya nggak semuanya tapi ya, terutama pejabat atau keluarga Irgesh itu, mereka tuh seperti ini ya kalau saya perhatikan, dipengaruhi sesuatu hal gitu ya. Menurut keyakinan saya, kayaknya mereka-mereka ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Jadi tradisi dalam beragama ini sebenarnya yang bikin Iran ini semakin kacau gitu ya, semakin brutal gitu. Tradisi dalam beragama dan sekali-sekali mereka ngambil dari kitab suci. Bukan sekali-sekali, emang acuan mereka kan kitab suci. Makanya syarat untuk jadi anggota IRGC itu ya hafal kitab suci. Ini aneh menurut saya pribadi ya. Aneh banget gitu ya. Aneh bin ajaib. Di mana-mana perekrutan tentara itu ya cerdas gitu ya. Kemudian cakep gitu ya. Kemudian tidak idiot gitu ya. Kemudian nggak terlalu banyak hafalan gitu ya. Ya IQ-nya tinggi gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami guys.
Ya, jadi Iran itu sekarang ini udah kacau balau ya. Kacau balau. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang kacau juga gitu ya. Itu berbahaya doktrin, guys. Ya, Iran itu hancur kenapa? Karena mereka menyembah doktrin ya. Bisa dikatakan bahwa Iran itu menemukan berhala baru. Apa itu? Doktrin, tafsir. Makanya saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Islah Barawi. Pak Islah Barawi mengatakan, kita itu sebenarnya bukan penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok, gua kan menganut agama. Enggak, penganut tafsir, baik Kristen maupun Islam, ataupun agama lain, Hindu, ya, Buddha dan sebagainya. Ya, itu penganut tafsir, guys. Kita kan nggak tahu, ya, kita ambil contoh misalnya seperti Kristen. Emang Kristen yang sebenarnya itu seperti apa? Kita kan nggak tahu kan? Ya kan? Katolik misalnya mengatakan bahwa agama mereka paling benar. Ya Protestan juga mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ini penafsiran Katolik, penafsiran Protestan, ya. Sunni, Syiah, itu kan penafsiran. Syiah mengatakan bahwa ya kita yang paling benar penafsirannya gitu. Agama kita yang paling benar. Kemudian Sunni juga mengatakan seperti itu. Jadi ini namanya penafsiran. Ya, sehingga susah untuk berdamai ya. Karena kita tuh menyembah penafsiran, bukan menyembah agama sebenarnya, atau menyembah Tuhan, bukan, menyembah penafsiran, menyembah hasil pikiran manusia. Jadi penafsiran di Iran itu ya, ini saya nggak tahu siapa yang mulai duluan ya. Penafsiran mereka itu, mereka lebih berorientasi pada ritual-ritual gitu ya, berorientasi pada ya sesuatu hal yang remeh-temeh gitu ya. Mereka berpikir gini guys, kita lebih fokus ke akhirat aja deh daripada fokus dunia. Dunia kan enggak selamanya ya, akhirat itu selamanya. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka percaya dengan kehidupan setelah kematian. Nah ini jadi seperti pedang bermata dua ya. Ini jarang dibongkar guys. Jadi negara yang percaya dengan kehidupan setelah kematian itu biasanya mereka berorientasi pada akhirat. Enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kristen yang ada di Amerika juga sebenarnya banyak yang percaya dengan akhirat ya, tapi mereka sekuler. Nah, sialnya mereka sekuler. Dan kalau dihitung-hitung hampir imbang gitu ya, orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian dan orang yang percaya dengan kehidupan nggak ada kehidupan setelah kematian gitu. Hampir 50-50. Nah, apakah ini ada korelasinya dengan keputusan satu bangsa? Sangat berkorelasi. Jadi kalau negara yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian itu, ya disclaimer orang nggak semuanya tapi mereka berpikir ya udah kita manfaatkan hidup kita cuma sekali ini kok. Kita manfaatkan aja, ngapain harus nunggu akhirat gitu ya. Lebih baik kita bikin dunia ini seperti sorga gitu ya. Tidak ada korupsi, tidak ada maling ya, tidak ada kekerasan gitu ya, toleransi ya. Jadi orang-orang bikin dunia ini seperti sorga gitu. Itu prinsip orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Ya sehingga susah kita untuk jadi negara maju karena kita lebih fokus pada urusan akhirat gitu ya. Apakah itu salah? Saya nggak menyalahkan itu. Tapi pada faktanya biasanya negara yang ya biasanya ya garis bawah ya biasanya yang lebih fokus pada akhirat itu susah. Karena nggak rasional. Kalau misalnya ada orang korupsi, kita akan mengatakan, oh nanti biar aja dibalas di akhirat. Enak banget ya. Ya kan? Ada orang maling misalnya, oh nanti di akhirat aja. Orang-orang negara maju nggak seperti itu. Ya, hidup hanya sekali. Ya kita manfaatkan, kita jadikan hidup ini seperti di sorga gitu ya. Dunia ini seperti di sorga. Jangan seperti di neraka gitu ya. Seperti Konoha. Ya kalau di Konoha banyak koruptor apa nggak kayak neraka gitu. Itu neraka baru guys. Ya mohon maaf saya tidak berpihak pada siapapun ya. Disclaimer on ya. Tapi ya menurut keyakinan saya negara yang biasanya hancur itu negara yang terlalu fokus pada akhirat. Bukan berarti saya suruh yang nonton video ini untuk nggak fokus pada akhirat ya. Tapi terlalu gitu ya. Boleh-boleh aja percaya dengan akhirat. Apa salahnya ya kan? Kalau sekedar percaya. Lagian juga akhirat kan itu kan keyakinan ya. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Bagaimana dengan negara-negara Eropa? Negara-negara Eropa juga seperti itu kok. Ya, negara-negara Eropa
nggak terlalu percaya dengan yang namanya akhirat. Sehingga apa? Mereka memperbaiki negara mereka. Ya, hidup hanya sekali. Nanti kalau kita udah mati, udah nggak ada lagi kehidupan setelah kematian. Sehingga mereka memperbaiki diri mereka. Bagaimana dengan orang Iran? Orang Iran itu nggak takut mati. Mereka itu mencintai kematian, masyarakat pecinta kematian. Ya, mereka nggak takut mati. Karena apa? Karena mereka terlalu yakin dengan akhirat. Padahal akhirat itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Itu yang bikin Iran itu terpuruk gitu ya. Jadi justru ya karena mereka terlalu mabuk agama, mereka terpuruk. Ternyata mabuk agama itu juga nggak bagus guys, berlebihan dalam beragama. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sebelum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian bagaimana dengan Arab Saudi? Kenapa Arab Saudi ya lumayan lah gitu ya, bukan negara maju ya, tapi lumayan sejahtera. Karena mereka kerajaan, sistem kerajaan, kemudian ya rajanya lumayan bagus lah. Kalau raja Arab Saudi itu buruk ya selesai. Lumayan bagus lah rajanya. Ya kalau enggak ya akan selesai. Kemudian karena mereka itu dapat duit banyak gitu. Dari mana? Dari umroh, dari macam-macam lah gitu ya. Kemudian dari minyak gitu ya. Jadi Arab Saudi itu salah satu negara yang paling jenius menurut saya pribadi ya. Mereka tanpa kerja, tanpa melakukan apapun ya mereka bisa makan terus gitu. Ya kalau pemerintahnya nggak ngasih duit ke masyarakatnya walaupun pendapatannya banyak, itu terlalu menurut saya pribadi. Itu terlalu itu namanya. Jadi harus dibedakan ya, Arab Saudi itu seperti itu ya. Sistemnya beda gitu ya. Ya saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, silakan simpulkan sendiri ya. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.